Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa syafi'ina wa lana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi min dzurriyyatihi man wala. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al Ibrahim rahimakumullah. Para asatidz alim ulama, orang tua kami yang kami muliakan serta seluruh takmiran Masjid Al Ibrahim rahimani wa rahimakumullah. Akramakumullah. Sering disampaikan oleh para ulama bahwa ma akbaru minan ni'am min farahiyatil qalbi wa ma akbaru minal adab wal musibah min dikil qalbi. Tidak ada kenikmatan yang paling besar melainkan diberikan ketenangan jiwa, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada sempitnya jiwa atau sempitnya hati. Maka termasuk mukjizat ya. Kita kan sering dengar istilah mukjizat. Al-Quran ini adalah memberikan satu rasa ketenangan dalam jiwa. Mukjizat diambil daripada bahasa Arab, ajaza yu'jizu, sesuatu yang akal ini di awal tidak bisa menjangkau. Sama seperti banyak kejadian-kejadian penyakit yang oleh medis sudah angkat tangan tapi diberikan wasilah kesembuhan lewat Quran. Dan kami lihat itu dengan mata kasat ini, orang yang sudah divonis dokter itu mati dalam waktu tidak lama, itu cuman istilahnya bahasa Jawanya disuwuk ya, atau diruqyah dengan Quran itu. Dari fase almarhum Syekh Huzairon itu bacakan Al-Fatihah 7 kali, tiup ke air, diminum di anak Malaysia itu. Ya walaupun anak Malaysia itu meninggal juga, tapi meninggalnya wasilah penyakit lain. Itu jarak dari berapa hari itu sudah sehat walafiat. Itu mukjizat. Nah gitu juga duduk kita di sini nih ya, dalam rangka belajar Quran sama. Apapun fun kajiannya, ada tauhid, ada fikih, ada sirah. Ini kita sebenarnya semua dalam rangka pengajian baca Quran gitu. Ngaji Quran. Mana ngaji Qurannya Pak Ustadz? Kan fikih, iya. Karena fikih itu berasal dari Quran. Sering saya sampaikan bahwa belajar Quran itu ada dua. Jadi belajar lafadznya, yang kedua belajar maknanya. Maca Quran dan makna nih kalau lagunya Opik gitu, atau dalam kitab Tambil Ghafilin, Tipul Qulub ala khamsin awaluha qiraatul Quran bimaknaha. Obat hati ada 5. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Tadi sudah dibacakan sama Pak Imam tadi ya, Pak Ustadz baca Quran. Dan sekarang membaca maknanya. Niatkan untuk belajar. Doanya sama seperti doa yang dibacakan oleh Rasulullah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni, ya Allah tambahkan kepadaku ilma. Masih ingat nih
Bang Herman doain. Dulu waktu ngaji TPA, kita suruh nyanyi sama Ustaz, Robbi syrohli sodari wa yassirli amri. Ini dua doa ini kata ulama, masya Allah. Doa Nabi Musa, kemudian doa Nabi Muhammad. Kita di sini dalam rangka mengambil mukjizat itu. Dulu di sini mau didoakan malaikat, kemudian mendapatkan sakinah, juga mendapatkan syuhudah, persaksian-persaksian dari seluruh makhluk-makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi membahas kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam bab ke-9 Min Asratis Sa'ah. Ini sudah pembahasan, sudah pernah kita bahas ya. Kita lanjutkan lagi karena sebenarnya kalau ditanya pembahasan agama ini ada yang baru nggak? Nggak ada. Pembahasan agama ya sejak al-yauma akmaltu dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu sudah baku pelajaran agama. Hanya yang perlu kita tambah ini penjelasan-penjelasan daripada ulama. Nah, termasuk kata ulama cara kita untuk tidak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu tidak gumunan ya. Tidak terheran-heran dengan kondisi akhir dunia ini. Sering-sering kamu membaca mengenai perkataan Rasulullah yang berkaitan dengan hadis-hadis tahqiq. Tahqiq itu perkataan Rasulullah yang mustakbal. 14 abad yang lalu, 1448 Hijriah atau 47 ya. Yang ketika Rasulullah sabdakan ketika itu peristiwanya belum terjadi. Tapi pasti terjadi. Kalau di dalam dunia medsos ini, ustadz yang spesialisasi di bidang hadis-hadis akhir zaman ini ada Ustadz Zulkifli ya, dari Riau. Ada juga Ustadz siapa? Yang dari Bandung itu. Hadis-hadis akhir zaman ini dia membahas semua secara komprehensif tentang tipe pemimpin, tentang watak manusia. Dan tujuan kita mengkaji hari zaman ini supaya tahu bahwa perkataan Rasulullah itu sodik. Makanya ini kan belum jauh banget nih. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis hadis-hadis tanda hari kiamat hanya sebagian kecil. Cuman kata ulama sudah mencakup semua huru-hara fitnah akhir zaman. Ini hadisnya nggak banyak dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tapi kata ulama dengan kita mengkaji hadis-hadis akhir zaman dari, kalau bahasa kita sesepuhnya NU ini, ya termasuk salah satu cara penguatan iman kita agar istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tasik, pembahasan ke-9. Min asratis sa'ah. Min asratis sa'ah. Min katsiratin, termasuk tanda-tanda yang cukup banyak. Minha, termasuk di antaranya ghabat ala ta'awun minad-din. Termasuk nih, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan tanda hari kiamat ini cukup banyak kata beliau. Termasuk tanda terbesarnya manusia ini hilang tolong-menolongnya dalam hal agama. Ya, istilahnya apa ya? Empati. Kita nggak usah jauh-jauh di kampung Sukadanaham ini masuk Sukadanaham aja. Kalau kira-kira ada orang nggak makan 1 minggu gimana kira-kira? Empati nggak? Oh iya Bang Albert makan. Tapi kalau kira-kira ada orang nggak sholat 1 tahun di Sukadanaham ini gimana?
Padahal orang nggak mati 7 hari itu paling endingnya mati. Ya setelah mati udah selesai, nggak ada lagi masalah kelaparan dia. Tapi kalau nggak sholat 1 bulan, nggak sholat 1 tahun, ini bisa dibahas sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tanda hari kiamat banyak, cuman yang paling besar empati orang hilang dalam hal agama. Tapi bukan nggak boleh gitu loh. Wa kaifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Bagaimana di antara hadis-hadis Nabi SAW di dalam hadis tahqiq ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun sabirun fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala jamri. Akan datang masa di mana manusia satu zaman sabirun fihim 'ala dinihi, orang yang sabar terhadap ajaran agamanya. Kal qabid 'alal jamri, bagaikan orang yang memegang bara api. Akan datang satu zaman orang yang memegang agamanya ini kata Rasulullah seperti mana memegang bara api. Masuk penjelasan ulama, saya semalam nonton video YouTube-nya Ustaz Zulkifli Ali itu, istilah-istilah orang-orang yang ingin mengendurkan semangat beragama. Ada istilahnya mabuk agama, ada istilahnya jualan agama. Pernah nggak kita dengar? Oh, di jualan agama. Padahal jualan agama itu dalam Quran ada itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Orang beriman, maukah aku tunjukkan satu perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, tujahiduna fi sabilillah, tu'minuna billah wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad jalan Allah. Yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Wa fi hadisin ukhra, di dalam hadis yang lain Nabi SAW sabda, man tamassaka bi sunnati 'indal fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, falahu ajru syahidin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, maksudnya dengan agama, itu sudah bahas ya. Jadi sunnah Rasulullah ini agama ini, ada yang sunnah itu wajib, ada yang mubah. Jadi sunnah itu secara etimologi bahasa artinya perbuatan. Jadi termasuk mana sunnah yang disampaikan oleh penjelasan fikih itu, diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan tidak apa-apa. Itu sunnah secara hukum mubah. Tapi kalau secara hukum fardu ya yang 5 waktu itu sunnah yang wajib. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang berpegang teguh dengan syariatku, indal fasadi umati, ketika rusaknya umatku, falahu ajru syahidin, maka baginya pahala satu orang mati syahid. Dalam riwayat Ibnu Majah, falahu ajru mi'ati syahidin, berpahala seperti 100 orang mati syahid. Ini kami baca dalam tafsir, zaman rusak itu apa? Inkilab ala zaman, ketika zaman ini terbalik. Al-haq yuqolul batil, wal batil yuqolul haq. Orang yang bicara hak dikatakan sebagai kebatilan, dan orang yang batil dikatakan sebagai hak. Dan zaman itu sudah terjadi. Zaman yang terbalik sekarang ini. Tadi yang disampaikan di atas tadi sama Syekh Hasyim Asy'ari tadi, hilangnya empati, tolong-menolong manusia dalam agama. Seperti sekarang ini. Makanya termasuk kita bersyukur ada gerakan Jemaah Tabligh ini ya. Kan termasuk fokusnya untuk menyemangati orang yang sholat. Makanya waktu kami dulu zaman awal-awal pesantren, hampir, karena memang pesantren tempat kami itu dulu banyak santri-santrinya itu yang nggak mondok dari kecil, Pak. Dari SMA, seperti kami ini tamat SMA. Itu hampir 90% santrinya itu kodok sholat sampai bertahun-tahun. Jadi nyoretin satu. Karena kan hukum mengkodok sholat itu wajib dari zaman kita balik sampai kita terakhir bolong, itu nanti ada auditnya di akhirat. Termasuk saya itu kurang lebih
terutama salat subuh ya. Kan ada dulu awal pesantren tahun 99 itu. Ada mungkin kalau 6, 7 tahun untuk kodok salat subuh. Termasuk apa dosa umat muslim ini yang lebih besar daripada zina, yang lebih besar daripada membunuh, daripada besar daripada riba, tarku sholat amdin, meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi sekarang coba, saya bilang tadi, empati kita sama orang yang sudah sholat, yang nggak sholat bertahun-tahun, lebih tinggi mana daripada empati pada orang yang baru nggak makan berhari-hari. Termasuk maaf, kuli bangunan yang ngebangun masjid itu kebanyakan nggak sholat. Ini kita nggak suuzon. Kadang-kadang ada ilmu ngilang di orang. Ya kan lagi bangun masjid, pas lagi waktu sholat hilang. Nanti waktu udah selesai sholat datang lagi. Nah maksudnya apa di sini? Kalau COVID alal jamri seperti memegang bara panas. Jadi hadis ini ditafsirkan oleh hadis lain. Makanya ada dikatakan orang zaman akhir dulu, zaman awal itu untuk dapat satu syahid saja itu harus berkorban tangan, kaki, seperti orang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arad. Itu punggungnya kayak papan gilingan itu, merah yang bergerigi-gerigi. Coba kalau mau tahu cerita selengkapnya di Google. Tapi saya nggak pernah tahu, belum pernah lihat. Insya Allah ada cerita. Coba ketik aja Bang Albert. Cerita Khabbab bin Al-Arad. Itu keluarga dengan satu zaman, satu periode dengan Sumayyah binti Yasir. Yang maaf kemaluannya ditombak, vaginanya ditombak sama orang kafir. Itu mereka udah korban maksimal, derajat syahidnya cuma 1. Tapi umat akhir zaman ini dalam hadis Ibnu Majah ngamalkan agama 100 mati syahidnya. Alasannya kenapa? Karena asalnya masih ketemu Nabi. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Imam Tirmidzi, saya pengen ketemu ikhwani, kawan-kawan dekat saya. Kata sahabat, ya Rasulullah, alaisa nahnu bi ikhwanikum, bukankah saya ini sahabat engkau? Enggak. Antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Tapi teman saya, saudara dekat saya siapa? Ikhwan itu saudara dekat. Apa kata Nabi? Man amana bi walam yaroni. Orang yang tidak ketemu saya tapi beriman kepada saya. Konsekuensinya berat, Pak. Berat. Makanya orang Islam ini nanti, terutama orang Islam yang tidak ketemu Nabi Muhammad ini, sampai hari kiamat nggak akan pernah jadi minoritas. Kita ini pasti jadi minoritas sampai hari kiamat. Jadi orang Islam ini berat. Makanya kata Rasulullah, orang yang berpegang teguh di zaman rusak, pahalanya 100 mati syahid. Orang dulu cuma 1, kita 100. Karena kita digempur dengan doktrin-doktrin. Nabi kita nggak kelihatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun qura'un fusaqatun. Pasti akan ada di akhir zaman kata Rasulullah. Ubadun juhalun, orang-orang ahli ibadah, qura'atun fusaqatun, dan orang-orang yang menghafal Quran merusak. Orang ibadah bodoh, kemudian orang-orang yang hafal Quran tapi merusak. Orang yang ibadah tapi bodoh ini dikatakan adalah mereka-mereka yang la yarawna ala tabaqati al-a'mal, orang yang nggak tahu tingkatan beramal. Makanya termasuk kenapa kita mesti ngaji dari berbagai referensi. Kan teman-teman jemaah dari Soneta, ngaji Wendy segala macam dengar cerita ini, kalau hari ini kajian di sini kajian di sini, itu termasuk tujuannya supaya untuk terhindar dari hadis ini, terhindar daripada orang ahli ibadah tapi bodoh.
Kan ambigu ya kalau kita dengar ya. Tapi ini hadisnya sahih. Akan datang kata Rasulullah di akhir zaman ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Ini nanti ya kita bahas mengenai orang ahli Quran tapi rusak ya. Dulu kami ngaji hadis beberapa kali sebelum diterangkan syarahnya. Ini kan bingung, ahli ibadah tapi bodoh. Kan masih kan ahli ibadah pinter-pinter ya. Tapi ini Nabi teksnya hadis, tekstualnya ubadun juhalun. Termasuk maknanya orang ahli ibadah tapi bodoh ini apa? Kata ulama, mereka-mereka yang tidak mengenal tingkatan ibadah. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Ada ibadah ini yang sifatnya usul. Usul ini akidah yang nggak boleh berubah. Tetap. Ada yang sifatnya furu. Furu ini yang cabangan, fikih. Nah orang ini kalau nggak banyak ngaji referensi, ini nanti terbalik. Yang harusnya nggak boleh berubah sama mereka dibuat berubah, yang ini boleh berbeda tapi dibikin mereka harus nggak boleh berbeda. Contoh seperti nggak jauh-jauh istilah bid'ah itu pada periode 100 tahun yang lalu orang-orang itu kalau bahas bid'ah itu imam ahli fikih, ahli tauhid itu selalu membahas mengenai masalah akidah. Orang-orang Mujasimah, Qadariyah, Jabariyah, orang-orang yang bermasalah akidah. Cuman bergeser ke 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ini, orang-orang menyematkan bid'ah ini, orang-orang mereka yang kelihatannya ahli ibadah tapi bodoh ini, disematkan kepada perkara yang furu, yang cabang. Ziarah kubur, azan di kuburan, maulid Nabi. Jadi sama orang-orang mereka nggak maulid. Hukum maulid Nabi apa Ustaz? Bid'ah kata mereka. Hukum melafatkan niat dalam sholat bid'ah. Padahal ulama dulu nggak ada masukin niat melafatkan sholat usul itu dalam permasalahan bid'ah. Bid'ah itu selalu yang kaitan dengan akidah. Orang-orang bermasalah dari Qadariyah, Jabariyah, termasuk apa namanya Rafidah. Tapi karena mereka ini ngajinya keliru, ya bisa dikatakan orang ibadah tapi masih masuk pada orang jahil, akhirnya masukkan perkara yang berbeda kepada perkara yang nggak boleh beda. Pokoknya nggak boleh. Kalau niat sholat nggak boleh usoli. Lu yang bilang nggak boleh siapa? Ya kalau kamu nggak mau pakai usoli ya nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa orang yang mau pakai usoli kan gitu. Kan akhirnya kan makanya dalam ada salah satu tulisannya Ustaz Abdul Somad 50 masalah agama itu. Saya pernah dapat bukunya itu. Awal-awal Ustaz Abdul Somad ke Lampung kan tahun 2000 berapa itu? 14 ya, 15. Jadi di Riau itu kata Ustaz Abdul Somad itu ada seorang anak yang sedang bersemangat agama. Ini tulisan Ustaz Abdul Somad ini ya, membahas mengenai masalah agama itu. Yang dia mengatakan akan terjadi pertumpahan darah kalau mayit bapaknya ini diazani di kuburan. Karena dia menurut ustadz yang dia pegang, azan di kuburan itu bid'ah dan sifatnya dosa gitu. Padahal kan ini kan bukan yang usul kan. Usul apa furu kira-kira? Usul itu yang akidah, furu itu cabangan. Azan di kubur ini usul apa furu? Furu. Tapi sama mereka yang ngereferensinya nggak banyak dijadikan usul. Jadi pokoknya nggak boleh beda. Nah ini masuk ini. Tapi pasti terjadi ini kata Rasulullah, akan datang terjadi akhir zaman manusia ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Ini kita menghindari dari itu ya. Orang ahli ibadah tapi bodoh ini ada yang usul, ada yang furu. Yang kedua, ada yang sifatnya qat'i, ada yang ikhtilafi. Qat'i nih, contohnya sholat. Ini nggak boleh beda nih. Tadi kan furu usul ya, akidah sama cabangan. Makanya Habib Rizik nulis disertasi doktoral beliau di penjara.
waktu beliau dituduh COVID itu, nulis buku takrif, definisi atau penjelasan mengenai usuliyah wal furu'iyah. Mana permasalahan yang usul, yang akidah, mana permasalahan yang fikih. Kalau nggak salah di PDF ada itu, dicari di Google. Nah, termasuk tujuan supaya kita nggak jadi orang alim yang bodoh, kita harus tahu dulu ini, yang mana yang qat'i, yang mana yang furu'i. Qat'i contohnya, rukun iman yang Islam yang 5 itu. Salat, itu qat'i. Qat'i itu maksudnya yang nggak boleh digugat. Ini memang salat itu wajib. Nggak salat dosa. Nah, tapi ketika masalah salat, hukumnya bagaimana, rukunnya gimana, itu furu itu yang cabang, yang boleh berbeda pendapat. Sama seperti ada orang ekstrim mengatakan, pokoknya Iran bukan Islam. Saya bilang, saya itu nggak ada kepentingan apa-apa, Pak, saya bilang. Cuman kalau terlalu ekstrim mengatakan bukan Islam, alasannya apa? Karena orang Iran itu dia bilang, orang Iran itu sholatnya cuma 3 waktu. Saya bilang, Bapak udah pernah belum melihat orang Iran sholat? Belum. Saya bilang, tahun 99, saya udah ke Pakistan, saya sering lihat orang Iran itu sholat. Memang iya Pak, orang Iran itu sholatnya 3 waktu. Subuh, zuhur, asar digabung, kayak kita jamak itulah. Zuhur, asar digabung, di waktu zuhur, kadang di waktu asar. Terus itu maghrib bisa digabung. Terus saya tanya sama bapak, bapak itu yang bawa mobil saya waktu kami nengok almarhum ibu saya waktu keberapa kalinya gitu ya. Jadi dia ini super travel, sampai tengah malam lagi panas-panasnya masalah Iran waktu kemarin ini ya. Sekarang masih panas sih, masih panas nggak masalah Iran? Masih kan? Amerika udah mulai tarketir sama si idiot Trump itu. Jadi si super travel itu kan cerita kan, gimana ini masalah Iran bang? Dia bilang kita mesti doain. Ngapain didoain? Orang Iran itu Yahudi. Wah, saya bilang ekstrim itu bapak. Sholat wajib. Tapi ketika membahas sholat, orang Iran itu memang 3 waktu. Tapi 3 waktu ini apakah sampai derajat kafir? Enggak. Orang memang ada hadisnya itu. Dalam surat Abu Daud, Rasulullah pernah menjamak sholat. Beliau tidak safar, beliau tidak sakit, beliau tidak dalam ketakutan, dalam keadaan tidak hujan. Dan kami pernah praktek itu. Rasulullah pernah menjamak sholat, Nabi menjamak sholat nggak sakit, nggak hujan, nggak safar. Nah inilah hadis yang dipakai sama orang-orang Syiah. Tapi bukan berarti kita harus kayak gitu terus, bukan ya. Tapi maksudnya cocok nggak Bang Haji? Cocok sebenarnya secara nafsu. Cuman artinya sekali-sekali aja. Sama seperti orang lagi resepsi itu, mempelai pria, mempelai wanita sama IO-nya itu. Waktu itu pernah bilang sama saya, Ustaz gimana kami ini Ustaz? Kalau kami masuk, ini tamu-tamu pada nggak bisa salaman dan repot, make upan lagi. Ya udah saya bilang sama mempelai itu, yang laki kan jemaah pengajian. Udah saya bilang bang, abang sholatnya di jamaah. Oh kan nggak safar, katanya mau minta fatwa dari saya. Kok begitu dikasih fatwa malah ngeyel. Udah saya bilang nanti sholat asarnya, sholat zuhurnya di waktu asar. Cuman bedanya nggak boleh dikosor, itu bedanya Pak. Bedanya kan gitu. Kalau kita safar kan boleh dikosor tuh, yang 4 bisa dipotong 2. Tapi kalau kita lagi misalnya nih, lagi ada perlu atau apa, boleh Pak dijamak. Yang penting jangan jadi kebiasaan. Bedanya apa? 2-2 kalau perjalanan, kalau nggak perjalanan 4-4. Zuhurnya 4, asarnya 4. Nanti maghribnya 3. Maghribnya 3 aja Bang Haji. Kalau maghrib nggak usah rajin-rajin, 3 rakaat aja. Nggak boleh bonus 1. Jadi jangan sama Allah jangan perhitungan, jangan. Ini beda lagi babnya.
4. Kayak sholat subuh tadi kan 2 rakaat aja. Ubadun juhalun, tidak bisa menilai tangga-tangga ibadah. Jadi orang ibadah yang termasuk orang ibadah tapi bodoh, dia ibadah tapi nggak tahu tingkatan ibadah gitu. Yang mana yang wajib. Sama seperti orang yang punya utang tapi sibuk sedekah, atau maaf orang yang senang datang acara takziah tapi ketinggalan sholat isya. Kita bukan benci tahlilannya, bukan. Tapi tingkatan itu. Sama seperti orang yang selawatan semalam suntuk di konser, tapi sholat subuhnya kesiangan. Sholat subuhnya kesiangan. Dan itu pernah dimarah. Zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada termasuk orang kepercayaan beliau. Ya kalau bahasa kita ajudan kan, namanya Sulaiman. Kok sholat subuh Sulaiman nggak kelihatan? Sulaiman masih bujang. Datanglah Sulaiman, mana kata Umar bin Khattab. Awal-awal beliau baru dilantik jadi khalifah. Walabathun naum ya Rasulullah. Semalam ketiduran gara-gara semalam suntuk tahajud. Sulaiman itu ya, kalau ini Sulaiman ini nggak pernah tahajud, bangun-bangun sholat subuh aja kesiangan tadi itu. Apa kata Umar bin Khattab? Auhibbu raka'atain minas subhi. Saya lebih cinta, Allah lebih cinta sholat subuh 2 rakaat daripada sholat tahajud semalam suntuk. Orang sholat tahajud semalam suntuk itu, misalnya orang ini, saya tanya misalnya sama Bang Albert, ada orang seumur hidup, Bang Albert, nggak sholat tahajud, itu nanti di akhirat ada audit nggak? Nggak ada orang tahajud itu nggak. 1000 rakaat, contohnya gini, nggak usah 1000 lah ya, lebay banget kalau bahasa sekarang. 50 rakaat sholat tahajud misalnya, dengan 2 rakaat sholat subuh, Bang Herman, ada orang itu 50 rakaat sholat tahajud, sampai ayatnya panjang-panjang. Dengan orang sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua anas. Lebih susah mana? Yang tahajud 50 rakaat apa 20 rakaat? Yang 2 rakaat. Tapi kira-kira yang bakal dihitung yang bakal dihitung sebagai kewajiban, yang tahajud apa yang sholat subuh? Tuh. Nggak ada artinya tahajud 50 rakaat, walaupun kita tetap apresiasi mereka yang tahajud semalam suntuk gitu. Nah, termasuk ini, kan ini hadisnya ini nyata. Ubadun juhalun. Makanya kalau nggak diterangin sama ulama kan nggak ngerti. Apa orang ahli ibadah tapi bodoh ini apa? Tingkatan-tingkatan beribadah. Tobakotun bil ibadah katanya. Termasuk kita mesti paham ya. Makanya kata Buya Hamka menafsirkan surat Al-Fat 29 itu apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara muslim. Buya Hamka ini. Nah, termasuk tafsir Buya Hamka menafsirkan ayat itu alinea kedua, man kathurat ilmuhu wa kathurat syaikhuhu qalat ingkaruhu. Orang yang banyak ilmunya, banyak referensinya, nanti sedikit nyalahkannya. Orang ini kalau banyak ngajinya akhirnya ngelihat orang berbeda pendapat, itu khilafiyah biasa. Beda dengan kita nggak apa. Nggak jadi jumud ya kan. Dalam sholat kata Maulana Zakaria sampai selesai itu kurang lebih ada 45 perbedaan fikih dari awal takbir. Ada yang tangan begini di bawah, rukuk ke sujud ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Oh, kalau saya bikin khilafiyah juga, Ustaz, jidat duluan, jidat duluan nggak ada, karena nggak bisa mau sujud jidat duluan akrobat. Oh, kalau gitu saya bikin khilafiyah juga, Ustaz, mau sujud ayang, kan lebih susah daripada yang bawah. Tapi kata ulama pasti akan ada.
Ubadun juhalun, orang ibadah tapi bodoh. Termasuk penjelasan kata ulama, orang-orang ibadah ini sekarang ini orang-orang yang neo-neo khawarid ini, yang apa namanya, kalau bahasa kita seorang itu nggak boleh beda, harus seperti kami strike. Makanya termasuk guru kami dulu waktu mau dikasih sama pengusaha konveksi di Jawa Tengah, santri-santri Pak Yai ini bagusnya pakai baju putih semua, wajibin, peci putih, sorban putih, wajibin. Bagus nggak kelihatannya? Bagus, tapi kiai kami nggak mau. Sesuatu yang tidak wajib jangan diwajibin. Makanya kalau kata Gus Baha, ada orang itu pakai masjid datang pakai kaos. Itu biasa aja supaya orang itu ngelihat orang-orang luar Islam. Oh berarti orang Islam ini sholat nggak harus pakai jubah. Nah, termasuk kata ulama ini ubadun juhalun, orang-orang yang tidak tahu tingkatan ibadah. Wa qiraatun fusakatun, dan orang-orang ahli Quran tapi merusak. Coba diketik ya. Hadis-hadis tentang khawarij. Jadi orang khawarij itu saking mereka ahli ibadahnya, saking mereka ahli ngaji Qurannya. Sampai akhirnya namanya seorang Dzulkhuwaisirah, orang ahli ibadah, ahli Quran, ketika dalam satu perangan, perang Badar, melihat para sahabat tuh, yang sahabat baru-baru itu dikasih harta rampasan tuh banyak, orang-orang yang senior-senior, yang kalau bahasa kita orang-orang lamanya Rasulullah, dikasih hartanya sedikit. Dzulkhuwaisirah bilang, "I'dil ya Muhammad." Muhammad, kalau bagi harta itu adil. Maka akhirnya kata Rasulullah, cikal bakar orang-orang Khawarij di Dzulkhuwaisirah. Mereka orang ahli Quran, baca Quran tapi rusak. Dan kalau kata guru kami, Syekh Uzairon, coba perhatikan sekarang munculnya aliran-aliran yang nyeleneh-nyeleneh ini, itu berawal daripada mereka-mereka yang punya pengetahuan agama, tapi akhirnya mereka merusak dengan tafsirnya. Ada orang-orang Khawarij seperti sekarang ekstremis itu. Pas itu pakai ayat untuk bom bunuh diri itu, pakai Quran juga. Ada orang-orang yang Mu'tazilah itu sekarang ini liberal. Mereka pakai ayat Quran juga, Pak. Orang-orang liberal itu sekarang ini, yang mereka itu mengatakan nggak apa-apa, nggak sholat yang penting baik. Seperti maaf, salah satu anaknya kiai besar yang sering nongol di TV yang nggak pakai jilbab, nggak usah kita sebutin namanya. Inisialnya aja lah, Mata Najwa, apa? Najwa Shihab. Kita nggak katakan dia orang kafir, dia tetap Islam. Cuman Najwa Shihab ini punya pemikiran liberal, Pak. Karena dalam satu tafsir Quraisy Shihab itu, dia mengumpulkan ada pendapat ulama yang mengatakan jilbab yang dikatakan wajib itu bukan tertutup rambut, tapi pakaian kepantasan. Memang ada tafsirnya itu. Terus apa kita bisa pakai? Oh ini khilafiyah, nggak bisa. Coba tanya. Oh sekarang saya tanya, mungkin kita ini kalau debat sama Najwa Shihab bisa-bisa kalah kita, Pak. Iya kan? Orang bayangin aja, orang lagi di acara, pernah kami lihat itu acara podcast apa itu, ada tokoh itu yang sampai marah dia karena nggak bisa jawab Najwa. Kan Najwa Shihab modelnya gitu kan? Kalau pertanyaannya nyecer tak. Termasuk ketika ditanya kenapa masalah hijab, dia ngambil pendapat fatwa itu. Sekarang saya tanya, ada ulama yang mengatakan jilbab nggak wajib, dia ngambil dalil dari Quran bukan? Nih, qiraatun fusakatun. Dia ahli Quran tapi merusak. Jadi dengan fatwanya dia merusak. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, yang penting lu baik. Nggak apa-apa lu nggak sholat, yang penting baik. Kan ada sekarang itu. Anak saya ini, alhamdulillah Pak Ustadz, rokok aja enggak,
minum enggak, main perempuan enggak, main laki ya lebih parah. Makanya kan sebenarnya salah ibu-ibu juga ya. Awas lupa, jangan main perempuan di luar. Akhirnya main laki. Ya. Jadi orang ahli Quran yang ngerusak ini, dia itu ahli tafsir, tapi ada penyakit-penyakit sehingga apa? Makna Quran diselewengkan. Seperti orang liberal di surah Abdallah itu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami baca Pak tafsirnya. Tafsir liberal namanya. Dan kami tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam semesta. Maka kata oleh surah Abdallah, dengan begitu semua agama ini benar karena tujuannya satu. Maka nanti akhirnya endingnya orang Buddha punya surga sendiri, orang Kristen punya surga sendiri, orang Yahudi punya surga sendiri. Baca Pak ada tafsirnya itu. Nah kedua-dua ini yang mana yang rusak? Yang rusak semua. Makanya kok kenapa kok di zaman sekarang ini ada yang bingung ini sebenarnya kayak mana sih Ustaz? Di zaman akhir ini yang ini bilang ini salah, ini benar. Ya, makanya saya bilang Bang, kalau ngaji itu jangan dari Google. Cobalah kalau nggak percaya, ketiklah di Google itu. Hukum mengikuti gerakan jemaah tabligh, ketiklah. Woi, jawabannya itu yang mewajibkan ada, yang mengharamkan ada. Sama-sama pakai dalil Quran, sama-sama pakai dalil hadis. Nah, lo bingung. Ketiklah kalau nggak percaya. Hukum mengikuti gerakan tabligh, jemaah tabligh. Ada yang bilang nggak boleh dengan dalil begini, 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 begini. Ada yang bilang boleh begini, begini, begini. Nah, nyumbernya itu bagaimana kata Nabi? Dalam hadis Abu Daud, Imam Tirmizi, Nasai, idza ra'aitum ikhtilafan alaikum bisawadil azam. Kalau lihat ada perbedaan pendapat, ikutilah pendapat mayoritas. Mayoritas ini Imam Suyuti, 4 mazhab ini. Nah, kalau negara kita, kalau ada perbedaan, ikuti fatwa komisi fatwa MUI, itu beres dah. Mana aliran, tokoh, alhamdulillah MUI kita update terus kok. Bahkan masalah-masalah yang kebijakan pemerintah, MUI kita tetap kritis, ya kan? Mas seperti ini yang sedang diusahakan untuk difatwakan dua. Yang pertama apa? LGBT mau supaya dimasuk undang-undang pidana karena sudah masuk ini ya keputusan presiden ya. LGBT ini masuk kepada apa tuh? Ancaman negara non militer. Jadi orang yang homo-homo itu yang dibijing boti nggak usah homo atau kalau kata Ustaz PLT pencinta lubang tai. Lo iya. Saya ngobrol sama Kadis Kesehatan Kota. Kasus yang berapa ribu HIV positif di kota ini, 95% hubungan lewat pantat. Sekarang yang hubungan lewat pantat yang rutin siapa kalau nggak dari kaum homo? Suami istri ada Pak tapi langka. Yang paling sering itu kan mereka gitu. Dan lebih bahaya lagi kata beliau itu, yang homo. Karena kalau lesbi itu kan nggak ada bekas Pak. Makanya kalau lesbi itu relatif tingkat kesembuhannya tinggi. Coba lesbi-lesbi yang katanya Bang Albert yang katanya udah nggak suka sama laki, dirayu ya istilahnya kalau bahasa kita di gituin ya mau juga kan gitu kan, karena memang dia itu kan sifat aja. Kalau barang kan barang perempuan. Lesbi sekarang saya tanya orang lesbi ada bekasnya nggak? Ya nggak ada lah, paling kalau mereka mau ini peluk-pelukan cium-ciuman gitu aja. Tapi kalau homo ada bekas nggak? Ya ada lah, nggak bisa kentut lagi orang homo itu Pak. Bener orang yang maaf ngomong yang rutin begitu tuh, itu mereka nggak bisa kentut, baru ngeden dikit, beser gimana? Diterjang terus lewat situ. Ya karena nggak ada jalan lain. Nah itu
Ada ulama yang dianggap ulama yang membolehkan nikah sesama jenis. Ahli Quran, Pak. Jadi guru besar di Universitas Syarif Hidayatullah. Saya sebut aja namanya ya. Tapi mudah-mudahan dia udah tobat. Dulu, Pak, sekitar berapa tahun lalu masih fatwa dia itu, namanya Profesor Dr. Musda Mulia. Dia fatwakan itu, nggak apa-apa nikah sama jenis. Tapi untuk orang poligami diharamkan. Ada fatwanya itu. Ketik aja di Google. Fatwa Musdah Mulia mengenai apa namanya nikah dengan sama jenis. Ketik, Pak, kalau nggak percaya. Musdah Mulia siapa? Bukan orang sembarangan. Profesor Doktor, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Ngerti Quran nggak? Ya jelas lah. Makanya ini orang yang ngerti Quran tapi merusak. Makanya kalau ada penjelasan dari ustadz-ustadz, ulama-ulama yang penjelasannya anti mainstream, yang saya dengar, saya suka loh dengar penjelasan ustadz ini karena fatwanya beda-beda, beda dengan ulama kebanyakan. Ini harus hati-hati. Karena penjelasan ulama ini kan muter di situ-situ aja. Tapi kalau ada orang yang keluar, kata Nabi kan, kalau lihat dalam perbedaan pendapat, ikutilah kelompok mayoritas 4 mazhab. Ujungnya dari hadis ini, wa in syadda finar, kalau mereka berselisih, syadda itu maksudnya kalau pendapat itu menyepi, syadda finar, maka dia bisa arahnya masuk neraka. Makanya fatwa-fatwa yang aneh-aneh itu kecenderungannya seperti itu. Wa fi hadis dalam hadis yang lain, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kunu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Qala Nabi SAW la taqumu sa'atu hatta yakuna az-zahadu. Akan datang di akhir zaman kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat hatta yatabah an-nasu fil masajid, sebelum manusia itu hanya berbangga-bangga dengan masjid. Setelah beliau cerita mengenai sifat karakter, sekarang Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan hadis mengenai perkataan Nabi mengenai sifat manusia. Akan datang, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum manusia itu mereka berbangga-bangga dengan masjidnya, fisiknya. Baik, termasuk hilangnya sifat zuhud itu berawal daripada sifat berbangga-bangga. Makanya guru kami itu termasuk kurang setuju itu kalau ada masjid yang menaranya sampai ber-mm. Bukan nggak bagus, dibilang daripada bangun gereja, betul kalau daripada. Bagusnya kan masjid yang bagus, yang sederhana, tapi dibuat banyak. Makanya Ali Ibrahim ini, ya sudah, ini tahap mewah yang sudah sederhana. Sekarang tinggal dimewahkan jemaahnya. Karena masjid terlalu mewah juga, maaf. Saya sebut aja ya, Islamic Center. Nggak usah kita melebar ya, di Lampung ini. Islamic Center yang di Provinsi Lampung ini yang betul-betul difungsikan sebagai masjid, sebagai jantungnya kemaslahatan umat itu di mana? Ini kita kritik kan? Ya alhamdulillah udah berapa bulan ini zamannya Buk Mirza ini, Islamic Center diaktifkan kembali. Kemarin mana, Pak? Tempat orang pacaran Islamic Center itu. Islamic Center bangunnya pakai duit siapa, Bang Herman? Rakyat. Coba kita cek Lampung Timur, mana? Di Depok itu. Tanya sama orang 100% yang datang ke Depok. Ceritanya tentang apa? Pasti pengalaman pulangnya itu. Zaman Pak Herman wali kota awal-awal, kan sama Bu Epa kan dipergiin ke sana semua ya. Itu pengajian orang kampung sana. Apa ceritanya? Wih, emas semua di situ. Gua potek bagus kan. Pulang dari masjid bawaannya mau maling, pengen ngambil emas itu. Tapi pasti akan terjadi. Orang berbangga-bangga dengan masjidnya. Maka kita lihat kata ulama.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakuna zuhadu riwayatan wal wara'u tasnu'an. Kiamat tidak akan terjadi sampai sifat zuhud hanya menjadi riwayat. Sifat zuhud itu tidak akan terjadi. Sifat zuhud itu riwayat orang-orang dulu. Ini terjadi orang-orang dulu loh, tapi cuma riwayat. Wal wara'u, dan sifat wara, sifat orang sederhana hanya jadi kepura-puraan. Itu bahasa kita pencitraan. Makanya ada istilah zuhud. Sifat zuhud itu bukan kondisi tapi sikap hati. Oh, ini orang ini pemimpin zuhud Pak, kemejanya cuma harga 100.000 misalnya. Kita nggak bahas pemimpin siapa ya. Saya nggak bandingkan ya. Zaman Soeharto, ya. Jadi pelente itu lebih baik pemimpin. Makanya ada yang bilang, itu kalau pemimpin ada mobil mewah, Pak Ustadz, pemimpin kan harus sederhana. Rasulullah punya kendaraan mewah, kuda hamro itu miliaran. Ya selagi dia memang ada dan memang hartanya itu halal, ya biarin aja. Nah yang nggak boleh itu, dia berpura-pura sederhana, tapi cuman perangainya aja, cuman tasanuan dibuat-buat supaya orang mengatakan dia zuhud dironi. Tapi pasti terjadi mimpi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.